Di sebuah sudut kota Mojokerto yang ramai, berdiri sebuah warung bakso urat yang terkenal akan kelezatannya. Warung ini, meskipun sederhana, selalu dipenuhi pelanggan. Orang-orang dari berbagai daerah rela mengantre panjang demi semangkuk bakso yang konon katanya memiliki cita rasa yang tak tertandingi. Namun, di balik kesuksesan warung ini, beredar kisah yang tak kalah menarik dan penuh misteri. Warung bakso ini dimiliki oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Sejak pertama kali membuka warungnya 10 tahun yang lalu, Pak Surya sudah dikenal sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Orang-orang di sekitar sering berbisik bahwa Pak Surya memiliki cara yang tidak biasa untuk mencapai kesuksesannya. Mereka menyebutnya sebagai pesugihan, sebuah praktik mistis yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Kisah ini bermula dari masa lalu Pak Surya yang penuh liku. Sebelum menjadi pemilik warung bakso yang sukses, Pak Surya hanyalah seorang pedagang keliling yang menjajakan bakso dengan gerobak dorongnya. Kehidupan yang keras dan penuh perjuangan membuatnya berpikir keras tentang cara agar hidupnya bisa lebih baik. Hingga pada suatu malam, ketika ia tengah merenung di tepi sungai berantas, seorang lelaki tua menghampirinya. Lelaki itu, dengan jubah lusuh dan tatapan mata yang dalam, menawarkan sebuah jalan pintas menuju kekayaan. Lelaki tua itu berbicara tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa mengubah nasib Pak Surya. Ritual ini melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib yang akan memberikan kekayaan sebagai imbalan. Namun, seperti halnya semua hal yang berbau mistis, ada harga yang harus dibayar. Pak Surya, yang terdesak oleh keadaan, akhirnya setuju untuk mengikuti saran lelaki tua itu. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Pak Surya melakukan ritual yang diajarkan oleh lelaki tua tersebut. Ia harus menyiapkan sesaji berupa kembang 7 rupa, dupa, dan darah ayam hitam. Dengan jantung berdebar, ia melafalkan mantra yang diajarkan. Setelah selesai, ia merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin dan sunyi, seolah alam semesta berhenti sejenak untuk menyaksikan perjanjian yang baru saja dibuat. Sejak malam itu, perlahan-lahan kehidupan Pak Surya mulai berubah. Gerobak baksonya yang dulu sepi kini mulai ramai pengunjung. Orang-orang yang mencicipi baksonya selalu kembali dengan membawa teman dan keluarga. Dalam waktu singkat, Pak Surya mampu membuka warung bakso permanen di lokasi yang strategis. Kesuksesannya terus berlanjut hingga ia dikenal sebagai pengusaha bakso urat yang paling sukses di Mojokerto. Namun, di balik senyum ramahnya, Pak Surya menyimpan rahasia besar. Setiap malam, setelah warungnya tutup, ia harus melakukan ritual khusus sebagai bentuk bayaran atas kesuksesan yang ia terima. Ritual ini tidak boleh terlewatkan, karena jika ia lalai, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Pak Surya hidup dalam ketegangan antara menjaga bisnisnya tetap sukses dan memenuhi tuntutan dari makhluk gaib yang telah membantunya. Orang-orang di sekitar mulai menyadari ada yang aneh dengan warung bakso Pak Surya. Beberapa kali terdengar suara-suara aneh dari dalam warung ketika malam tiba. Beberapa pelanggan bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di sudut mata mereka saat menikmati bakso. Namun, semua itu tidak mengurangi minat orang untuk datang. Malah, cerita-cerita seram ini justru membuat warung bakso Pak Surya semakin terkenal. Pak Surya, meskipun berhasil secara materi, seringkali merasa tertekan. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan membawa beban psikologis yang berat. Setiap kali ia melihat keluarganya, terutama anak-anaknya, ada rasa bersalah yang menghantui. Ia takut konsekuensi dari perjanjian ini akan berdampak pada mereka. Ketakutan ini membuatnya seringkali merenung, mencari cara untuk keluar dari lingkaran mistis yang telah ia masuki. Suatu hari, seorang pelanggan yang datang ke warungnya adalah seorang kiai terkenal dari daerah sekitar. Kiai ini, dengan tatapan mata yang menembus, seolah bisa melihat beban yang dipikul oleh Pak Surya. Setelah selesai menikmati bakso, kiai tersebut memanggil Pak Surya dan mengajaknya berbicara.
Dalam percakapan itu, Kiai menasihati Pak Surya untuk meninggalkan jalan yang telah ditempuhnya dan kembali ke jalan yang benar. Pak Surya, yang selama ini merasa terjebak, mulai mempertimbangkan saran Kiai tersebut. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang diperoleh dari cara yang tidak benar. Dengan tekad yang bulat, Pak Surya memutuskan untuk mengakhiri perjanjiannya dengan makhluk gaib tersebut. Ia meminta bantuan Kiai untuk melakukan ritual pemutusan perjanjian. Ritual ini tidak mudah dan membutuhkan keberanian serta keikhlasan. Dalam prosesnya, Pak Surya harus menghadapi berbagai cobaan yang menguji keteguhan hatinya. Namun, dengan bimbingan Kiai dan dukungan dari keluarganya, ia berhasil melewati semua itu. Setelah ritual selesai, Pak Surya merasakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Ia merasa bebas dan lega. Meskipun setelah itu warung baksonya tidak seramai dulu, Pak Surya merasa lebih bahagia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari ketenangan hati dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Kini, warung bakso Pak Surya tetap buka, melayani pelanggan dengan sepenuh hati, tanpa embel-embel mistis yang dulu menyertainya. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Di kota Mojokerto, kisah pesugihan warung bakso urat ini menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang-orang yang mendengarnya belajar untuk lebih menghargai usaha dan kerja keras daripada mencari jalan pintas yang bisa menyesatkan. Pak Surya, dengan pengalaman pahitnya, kini menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena baksonya yang enak, tetapi juga karena keberaniannya untuk kembali ke jalan yang benar.